Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikembalikan kita kembali di tempat yang mulia ini, dipertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Pertemuan yang menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita ada yang sakit dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sampai di kalimat Allahumma arihni. Kita sedikit mundur satu kalimat aja ya. Thumma khud. Dari sebelum itu tuh, thumma khud. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Thumma khud ghurfatan li anfik wastanshak biha thalathan wastanthir ma fil anfi minar rutubah wa qul fil istinshak Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin wa qul fil istinthar amma inni a'udzu bika min rawahin nar wa su'id dar. Thumma khudh ghurfatan li wajhik faghsil biha min mubtada tasfihi al jabha ila muntaha ma yuqbilu minad dugun min fitul wa minal udhun ilal udhun fil ard وأوصل الماء إلى الموضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين أعني ما يقع منه بجبهة الوجه وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة الحاجبين والشاربين والأهداب والعدارين وهما ما يوازي الأذنين من مبتدا اللحية ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة وقل عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض الوجوه أوليائك wala tusawwid wajhi bidulamatika yawma taswaddu wujuhu a'daik wala tatruk takhlilal lihya al-kathifa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masih dalam pembahasan adab di dalam berwudu, sampai masih di awalnya, yaitu thumma khudh ghurfatan li anfik. Sebelumnya ketika cuci tangan, jadi ketika kita ingin hendak berwudu, maka yang pertama-tama dikatakan Al-Imam Ghazali adalah duduklah menghadap kiblat di tempat duduknya agak tinggi agar terjaga daripada cipratan air. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkan kedua tanganmu ke dalam bak air. Dahulu masih dalam bak air atau kolam, kalau sekarang pakai keran. Tapi sunnah tetap nggak cuci tangan? Tetap sunnah ya, tetap sunnah. Jangan ingkar, jangan buat apa cuci tangan tuh sebelum wudu, langsung aja. Orang kita nggak ngapa-ngapain, nggak megang apa-apa, enggak. Karena naudzubillah, dahulu ada orang ingkar dari sunnahnya ini. Ada orang murid ingkar lagi ngaji, lagi taklim. Akhirnya dia pulang, bangun tidur, dia punya telapak tangannya
nempel di duburnya nggak lepas-lepas. Karena ingkar cuci tangan sebelum wudhu, ini ada apaan, ngapain kita nggak megang-megang apa, apalagi bangun tidur nggak ngapa-ngapain begitu. Akhirnya dikasih sama Allah, tangannya nempel di dubur nggak lepas-lepas, di dubur nih, bukan di duburnya itu, jadi udah pasti kotornya itu. Akhirnya dia bingung, dipanggil gurunya, minta tolong. Kata gurunya, apa yang kau lakukan? Aku ingkar lagi kemarin taklim. Kata sunnah nyuci tangan sebelum wudhu. Nah, kau bersolawatlah yang banyak kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kelepas juga itu tangan, tanpa dimutilasi, tanpa dipotong, tanpa diamputasi. Barakallahu fiik. Tsummaghsil yadaika salasan qabla an tudkhilahuma. Kemudian cuci ya tangan sebelum kita berwudu, sambil baca doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku sesungguhnya aku mohon kepadamu kemudahan, keberkahan, dan aku berlindung darimu dari segala macam keburukan dan kehancuran. Kemudian baru niat. Imam Ghazali sambil niat ketika cuci tangan, niat nawaitu raf'ul hadath ya, atau nawaitul wudu boleh. Kemudian tapi jangan dihilangin tuh niat. Sampai kapan? Sampai terus. Habis itu wudu, habis itu kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Nih istinsyaknya sekarang. Nah, ketika berkumur-kumur baca doanya, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, bantulah aku atas membaca Al-Quran kitabmu ya Allah, bantulah aku ya, a'inni, bantu. Kita semua udah bisa ngapain aja karena bantuan Allah. Bisa masuk as-sa'adah setiap malam Kamis, bantuan Allah. Kalau Allah nggak ngasih inayah, nggak akan pernah kita ada di as-sa'adah setiap malam Kamis, karena maunya Allah, bantuannya Allah. Tapi bukan berarti kalau nggak nanti panjang lebar deh. Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka, dan bantulah aku. Jadi baca Al-Quran aja tuh ya, minta bantuan Allah. Ada orang nggak dapat taufik nggak baca Al-Quran setahun 2 tahun nggak dikasih inayah sama Allah baca Al-Quran. Ada Al-Quran di rumahnya, cuman Allah nggak kasih tolong, nggak kasih bantu buat baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wa kasrati dzikri laka, dan bantu aku agar memperbanyak mengingat kepadamu, berzikir kepada ya Allah. Bitni bil qauli tsabit, dan patenkan, tetapkan aku dalam perkataan yang paten, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat nantinya. Ya, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ya sekarang. Kehidupan akhirat emang ada? Ada. Buktinya mana? Game over dulu lo, mampus dulu baru nanti tahu. Ngomongnya jangan sekarang. Ya. Tsumma khudh ghurfatan li anfik. Kemudian ambillah air ghurfatan, ambil air di tanganmu untuk ke hidungmu. Wastansyik biha thalathan, masukkanlah ke dalam. Istinsyak itu nyedot air ke dalam ya. Wastansir biha fil anfi minar rutubah. Istinsar, ngeluarin air dari hidung. Istinsyak masukin air ke hidung, namanya istinsyak. Nyedot istinsyak, ngeluarin istinsar pakai sa. Kalau istinsyak pakai shin, istinsar pakai sin, pakai ra,
nguarin air ke hidung. Istinsyak masukin air ke hidung, istinthar nguarin air ke hidung. Dua-duanya sunnah. Ya, masukin air ke hidung, nguarin air ke hidung pun sunnah. Wa qul fil istinsyak, bacalah ketika kau nyedot air 3 kali ke dalam hidungmu, Allahumma arihni, ya Allah berilah aku ciuman aroma, ya, raihatal jannah, aromanya surga ya Allah. Wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku ya Allah. Ya, minta dapat aroma surga. Kapan? Nantinya setelah di alam akhirat. Ya, emang bisa kecium. Ya, ada riwayat sabdanya Rasulullah SAW, dari kita bangun setelah nanti di mahsyar, di alam kubur, begitu orang meleknya di alam kehidupan di alam kubur kapan sih itu? Ketika orang-orang yang nguburin kita udah pada pulang ke rumah masing-masing. Ya, gitu pulang jalan baru sampai parkiran dah, itu melek lagi tuh gitu tuh. Naudzubillah. Meremnya cuma berapa jam ya? Ya paling 12 jam ya. Datanya melek di alam kubur itu. Nah, dari situ dikatakan ada hamba-hambanya Allah udah dikasih aroma-aroma surga. Ya, udah enak aromanya. Raudhah min riyadil, anak kuburannya udah dijadiin raudhah, taman surganya Allah. Makanya dia udah dapat aromanya surga. Walaupun keluarganya udah pada pulang, masih di parkiran lagi, dia enak aja. Makanya waktu meninggalnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, kalau nggak salah bulan lalu kita cerita ya. Di sini apa ya, bukan? Udah lupa. Waktu yang nguburin mantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, insya Allah haulnya nanti, kemarin hakikatnya di Bogor udah ya, yang pas hari meninggal, cuman di Surabaya juga ada haul nanti kira-kira tanggal 6 atau 7 ya, 7 November ya, di Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, beliau murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Ya, begitu itu mertuanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tinggalnya di Bondowoso, dimakamin di Surabaya, di Langgar Ijo. Langgar apa namanya? Langgar Ijo ya namanya. Langgar apa? Lupa nih, Langgar Ijo apa langgar apa? Gubah Ijo. Langgar apa? Gubah Salum. Waktu dikuburin Habib Muhammad bin Idrus, dimakamin, yang adanin Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Setelah adzan, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ngelihat raudhah min riyadil jannah, makamnya Habib Muhammad bin Idrus. Nggak mau bangun, uruk, suruh tutup. Orang-orang, bangun ya Muhammad, ya Habib Muhammad, bangun. Nggak mau megangin kafannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, mertuanya. Nggak mau. Sekelas Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar kagak mau bangun. Coba terus dibujuk-bujuk sama Syiban, orang-orang tua tokoh saat itu, sampai akhirnya mau naik. Karena apa? Beliau menyaksikan makamnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Allah kasih penyaksian udah seluas raudhah min riyadil jannah. Semoga kita termasuk mereka semua. Kalau nggak kayak mereka, minimal cinta sama mereka. Kalau nggak bisa mirip-mirip kayak mereka, cinta sama mereka. Mereka bukan ngebohongin, nggak ada bohongnya. Mau ngapain gunanya bohong? Dapat apaan? Jabatan kagak, kursi DPR kagak. Nggak ada yang dapat jabatan apa-apa. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku penciuman aroma surga,
Tuh, waktu istinsyak baca doa itu semua ya, dari awal jangan sampai nggak dibaca, baca. Kalau bisa tulis, taruh di rumah tuh tempat kita wudhu. Kalau bisa tempat wudhunya jangan dalam kamar mandi, di luar. Tempelin tuh di laminating, kumur-kumur, cuci tangan pakai bahasa Indonesia, cuman doanya bahasa Arab. Ajarin anak-anak kita itu. Ini doa-doa bisa mustajab, doain tuh ya. Setiap sholat 5 waktu doa begini terus, setiap wudhunya. Oh. Allahumma inni ya, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Wa qul fil istinthar, dan baca ketika ngeluarin air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari aromanya neraka, naudzubillah, wa su'iddar, dan seburuk-buruknya tempat nanti. Emang surga ada aroma, neraka ada baunya. Dua-duanya ada aromanya. Yang itu aromanya busuk, itu neraka, yang itu aromanya wah. Makanya ada riwayat ketika Rasulullah SAW yang menceritakan antara keadaan surga dan neraka, sehingga Rasulullah SAW mengatakan lagi mensifati surga dan neraka, sampai jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku akan berdiri di jalan menuju neraka, sedangkan saudaraku Nabiullah Ibrahim akan berdiri di jalan menuju surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah jalan menuju neraka baunya busuk, baunya tengik, aromanya nggak enak, jalannya jelek? Kenapa kau nggak pilih yang di surga aja, jaga di situ? Kenapa mau-mauan di jalur menuju neraka? Apa jawab Rasulullah SAW? Aku sengaja minta di situ sebab aku nggak ridho, aku nggak rela melewati jalur tersebut. Shallu ala Muhammad. Sampai ada umatku harus melewati jalur yang menuju neraka, niscaya aku akan sujud di hadapan Allah. Dan ketika aku sujud, maka Allah akan memanggilku, irfa ra'sak, irfa ra'sak ya Muhammad, isfa tu syafa, sal tu'ta, isfa tu syafa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Allah paling cemburu kalau dari Rasulullah sujud. Cemburu Allah. Tak bisa Nabi Muhammad sampai mohon begitu, nggak akan bisa. Angkat kepalamu, mintalah apapun kau akan kuberi, kata Allah. Tolonglah siapapun, pasti akan kutolong. Istilahnya apa? Kudrat ilahi bisa nggak aku kalau udah Nabi Muhammad sujud? Shallu ala Muhammad. Kalau udah keningnya Nabi Muhammad sampai kudrohnya ilahi bisa udah nanti nih nggak ada yang bisa nolongin. Apa yang nolong? Hah? PBB mau nolong? Boro-boro PBB dari sekarang dihancurin, ntar ngomong doang. Siapa yang mau nolong? Nggak ada yang bisa nolong kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau udah keningnya beliau sampai sujud, wah, gudroh, ketetapan ilahi nggak berlaku lagi, udah harusnya liwat kok, harusnya maaf. Ketetapan ilahi bisa nggak berlaku kalau udah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sujud ke bumi, nggak bisa, nggak berlaku deh. Bentar, shallu ala Muhammad. Semoga kita bersama beliau nantinya. Thumma, terus apa lagi? Ya udah itu aja, jangan kepanjangan. Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id. Thumma khudh ghurfatan liwajhik. Kemudian ambillah air untuk wajahmu. Maksudnya apa? Untuk membasuh wajah. Faghsil biha, basuhlah wajahmu dengan air itu. Min mubtada tastihil jabhah ila muntaha mayukbilu minadzakni
fitul. Dari dan basuhlah air dari mana? Ke batasannya wajah, maksudnya begitu. Batasannya wajah mana? Min mubtada tastihil jabhah, dari tempat tumbuhnya rambut, tempat tumbuh rambut yang normal. Ada orang numbuh rambut di sini, bukan. Ada orang numbuh rambut enggak, tumbuh rambutnya orang normal, ya, dari situ sampai ujung lehyah atau dagu. Ini apa nih? Dagu. Tulang nih, kalau kita pegang sedikit ini ada tulang. Nah itu tuh. Itu batasannya panjang. Batasan wajah dari tempat tumbuhnya rambut atas sampai ini panjangnya sampai dagu. Itu panjang. Wa minal uduni ilal uduni fil ardi, dan dari batas kuping ke kuping ini lebarnya. Dari tempat tumbuh rambut dagu panjang, dari kuping ke telinga lebar. Inilah, ambil lingkaran, kasih garis lingkaran, ini batasan wajah. Paham? Batasan wajah. Wa ausilil ma ila maudhi' tahdhif. Nah, batas, dan sampaikanlah air ke tempat tahdhif. Tahdhif ini apa nih? Nih tahdhif. Ini tahdhif. Apa ini bahasa Indonesia? Kagak ada nih. Hah? Rambut apa nih? Pelipis sih ini. Nggak bisa nonton tinju sih ya. Ya. Ini apa nih? Rambut apa ini? Nggak ada nih. Nih. Kan agak begitu tuh, agak nyiku. Ya kan? Itu. Sampai situ lebih ini. Itu juga dibilang batasan, termasuk batasan wajah ketika basuhan dalam wudhu. Tapi ini bukan dibilang muka, ajib ya, bukan dibilang, tapi batasannya muka ketika untuk wudhu. Ketika untuk wudhu, wahwa mayu'tad. Apa ini sih mau tahdhif? Tempat tahdhif dicukur, dikerok. Tahdhif ini kerok. Bahasa Arabnya mau tahdhif, tempat dikerok. Maksudnya apaan? Dijelasin sama Imam Ghazali. Wahwa mayatadun nisa, itu kebiasaannya perempuan tanhiyata sya'rianhu, ngerok bulu yang ada di situ. Dahulu nih perempuan dulu, sini nih rambut sini nih kita nih perempuan sini itu pada dikerokin gitu. Dulu nih, zaman Imam Ghazali kali sebelumnya. Sekarang sih kagak, diablakin baik. Dulu pada dikerok sini itu. Dikerok. Ya, dikerok. Nah itu wahwa maya'tat an-nisa tanhiyata sya'ranhu. Wahwa dikasih tahu lagi definisinya. Apa lagi tuh nggak ngerti, misal ma baina ra'sil udun ila zawiyatil jabin, antara ujung telinga sampai kening, sampai jidat. Ini zawiyatil jabin. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajh. Ya. Yang termasuk itu letaknya di mana? Letaknya termasuk daripada keningnya wajah. Keningnya wajah. Artinya apa di sini? Al-Ghazali maksudnya begini. Ngasih tahu. Ketika kamu basuh muka di dalam ketika wudhu, ada batasan muka dari ujung tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Ini lingkaran dikatakan batasan wajah. Cuma tidak kita bisa membasuh seluruhnya kecuali lebihin air sedikit. Paham? Yang atas kelebihan ke maudhi'ut tahdhif, tempat yang dikeroknya, yang biasa perempuan ngerok, ya. Atau ngelebihin telinga sedikit, yang bawah ngelebihin tempat dagu atau tempat tumbuhnya jenggot, leher sini, lebihin 1 cm 2 cm. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Tidaklah sempurna
segala, ini kaidah fikih sebenarnya, tidaklah sempurna sesuatu kecuali dilebihin, maka lebihan itu wajib. Oke, sempurnanya ngebasuh wudhu untuk muka harus menyeluruhi seluruh batasan wajah, harus. Tapi nggak mungkin sempurna kita membasuh seluruh batasan wajah, semua batasan wajah ini kita basuh, nggak mungkin sempurna kecuali kita lebihin sedikit, maka lebihan itu wajib. Paham sampai sini? Nggak mungkin kita bisa ngepasin, sempurnain seluruh batasan yang dikatakan wajah, dari ujung tempat tumbuh rambut ke dagu, dari kuping ke kuping, ambil garis semuanya, nggak mungkin kecuali kita lebihin sedikit. Nah, lebihan sedikitnya itu menjadi hukumnya wajib. Jadi kalau basuh muka lebihin tuh, dari tumbuhnya rambut lebihin 1 cm, semuanya 1 cm. Paham sampai sini? Kalau ngepas banget nggak sah wudhunya, harus lebihin sedikit ya, karena nggak mungkin sempurna. Paham? Jelas sampai sini? Wa ausilil ma, dan sampaikanlah air, alirkanlah air atau sampaikanlah air ila mana biti syu'ur al arba'ah, ke dasar-dasar rambut yang 4 di dalam wajah. Apa itu? Hajibain apa ya? Alis, 2 alis. Wa syaribain, syarib, kumis ya. Wal ahdabnya apa ya? Bulu mata harus masuk tuh ke tempat tumbuhnya, maksudnya biar kena air, maksudnya gitu, biar basah. Wal idarain apa ya? Nih cambang, nih idarain, dari sini ke sini nama idar, dari sini ke sini lehya. Ada namanya masing-masing ya. Dari sini ke sini idar, dari sini ke sini lehya, jenggot. Wal idarain, apa itu idarain? Dikasih tahu oleh Imam Ghazali, mayuazil udunain min mubtadai lehya. Nah, ini segini nih, mayuazi, ini ya, sejajar ame tempatnya lehya, nih, sejajar, segaris, deretan, sejajar, sederetan. Ini bulu-bulu yang ada. Anfagoh disebutnya cuma 4, emang 4 doang beb? Ini ada anfagoh beb, ini anfagoh nggak disebut, cuma 4 aja cukup. Maksudnya apa? Seluruh yang ada di muka, di wajah wajib kena air ya, kecuali nanti lehya. Kalau lehyanya tebal nggak wajib sampai dalam habis ini, tapi selain lehya wajib. Mau tebal lagi, alisnya tebal beb, kayak lintah kebon. Wah, lintah kebon. ada orang tebal banget kayak pakai spidol gitu, tetap aja wajib, kecuali lehya ya. Wayajibu isolul ma ila man biti sya'ri minal lehya al khafifah dunal kathifah. Wajib membasahi wajah ke tempat dasar-dasarnya rambut sampai tempat tumbuhnya rambut daripada lehyah yang apa? Yang tipis, jenggot yang tipis. Lehya itu jenggot. Wajib ngebasahin jenggot yang tipis. Dunal kathifah, selain yang tebal. Kalau tebal nggak wajib. Buat wudu nggak wajib. Kemarin mandi bukan di sini ternyata. Kalau mandi wajib nanti wajib. Ya, kalau mandi wajib wajib, mau tebal, mau kayak hambal lagi wajib. Ya, mau kayak hambal. Emang ada jenggot kayak hambal? Ada. Yang jenggot kayak hambal. Terus wajib. Wa qul inda ghaslil wajhi. Ya, ini tentang wajah. Ada berapa sih jumlah rambut? Dikatakan ada 20 kata ulama. Di kitab fikih ada 20 rambut yang ada di wajah. Apa namanya? Panjang atu-atu. Nanti kita bahas di kitab fikih aja. Wa qul inda ghaslil wajhi
bacalah, ucapkanlah ketika kamu membasuh wajahmu, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan, terangilah atau putihkanlah, apa lagi, terangin, putihin, ya Allah terangilah wajahku, binurik dengan cahayamu, atau berilah cahaya wajahku ya, dengan cahaya, ya Allah yauma tabiddul wujuh auliyaik, di hari atau di saat bercahayanya wajah-wajah auliamu ya Allah. Wala tusawwid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku ya Allah, bidzulumatik, dengan kehitaman darimu ya Allah. Yauma taswaddul wujuh a'daik, di hari gelapnya wajah-wajah musuhmu ya Allah. Jadi nanti ada wajah yang gelap, ada wajah yang terang. Ada nih begini terus doa. Sebagian riwayat dari Rasulullah SAW. Ini doa ngambilnya pasti dari hadis. Ibn Jauzi mengatakan, meriwayatkan dari berbagai macam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ya? Nanti kenyataan semuanya memang hakikat bakal dikasih lihat sama Allah. Ada aulia-aulianya Allah baru ketahuan tuh di sono. Di mana tuh Beb? Di akhiratnya Allah. Kelihatan wajahnya mereka berbinar-binar terang kayak neon itu. Di sono nggak ada PLN sebab udah nggak ada lagi pembangkit listrik tenaga AP juga nggak ada, udah pembangkit listrik tenaga amal ada. Amal di mana? Di dunia. Bikin pembangkit listrik tenaga amal kita dari sekarang yang cakep, buat nanti listrik kita terang neon kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti wajah-wajah musuhnya Allah pada hitam gelap gulita kelihatan itu. Semoga wajah kita pada terang ya. Semua yang hadir pada terang nantinya. Ya Allah. Wala tatruk takhlilal lihyal katsifah. Dan janganlah, tapi kalau yang tebal jenggotnya, kata Imam Ghazali, lagi wudu jangan ninggalin nyelain air, jangan. Maksudnya gimana? Ambil air sela-selain, jangan sampai lupa atau ninggalin. Kenapa? Itu sunnah. Kenapa lagi? Sebagian riwayat, sebagian madhab ada yang ngewajibin begini nih, takhlilul lihyah, sela-selain jenggot dengan air. Kalau nggak ada jenggot itu sunnah juga. Kalau ada jenggotnya jangan ninggalin. Kenapa? Sebagian madhab ada yang bilang wajib. Kalau nggak ada jenggotnya sunnah. Jelas sampai sini? Jelas. Semoga wajah kita pada terang benderang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah menit lagi nih. Ya. Semaghsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Tsummal yusra, kemudian yang kiri, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ma'al mirfaqaini, sampai ke ma'a ini ila juga. Semuanya bersamaan dengan 2 siku. Ya. Tapi nggak itu lagi, malayatimul wajib illa bihi fawal wajib, nggak mungkin bisa sampai siku kecuali kita lebihin. Nah lebihannya itu wajib bukan sunnah. Lebihin basuh air wudhu ke di atas siku wajib. Sunnahnya baru sampai tengah lengan, sempurna sunnah sampai apa namanya, sampai pundak, apa sih, bahu, sampai bahu tuh deh. Tsummaksil yadakal yumna tsummal yusra ma'al mirfaqain ila ansafil adudain, sampai setengah lengan. Ini apa sih namanya? Lengan bukan? Lengan ya? Sampai setengah ini. Ini sunnahnya. Kalau sampai setengah lengan sampai di bawah tengah lengan tapi di atas siku wajib. Ya,
Wajib. Jadi kalau pas banget sama siku basahnya nggak sah wudunya. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadhi'il wudu. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, nanti perhiasan di surga sampai, maksudnya apa di sini? Nanti tempat-tempat basuhan wudunya manusia di dunia itu akan menjadi dianggap seperti perhiasan, mencolok gitu, bersinar. Kayak orang sekarang pakai berlian, tubuh berlian semua, gimana tuh? Bersinar nggak? Mentereng nggak? Nah, menterengnya badannya manusia tempat wudhunya mereka di dunia. Semoga tubuh kita nanti mentereng. Nanti itu dia neonnya, center kita bangun dari alam kubur. Nanti ada perjalanan nanti panjang perjalanan. Berapa lama, Beb? Udah nggak ada lama, udah nggak ada waktunya, udah selama-lama. Kalau di dunia masih ada 60, 70, 80, bonus 90. Ya enggak, hoki banget cepet dah umurnya, hoki dah tuh. Oh, tapi normalnya 60, 70. Kalau di sana nggak ada lagi deh, nggak ada umur deh terus. Semoga kita selamat dunia akhirat. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai apa yang orang-orang zalim kerjain. Sekarang tuh orang zalim hebat, dia terang-terangan hebat. Berarti Allah lalai dong tuh sama orang-orang Gaza. Katanya Allah nggak pernah tidur. Allah nggak pernah lalai. Ya, wa innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu satu ayat. Jangan kau kira Allah lalai dari apa yang dikerjain orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah mengakhirkan sampai kapan? Di saat nanti matanya manusia lagi melek-meleknya nggak bisa ditutup, saking ngelihat sesuatu yang lebih sadis, lebih parah dibalas sama Allah. Sekarang kita ngeliat tuh anak kecil palingnya buntung, betul? Sedunia ente nggak ada yang mau belain, bayangin. Sedunia nggak ada yang bisa berbuat, dia terang-terangan. Yang palingnya buntung, yang patangannya buntung, yang muka bayi 6 bulan 5 bulan setengah kena bom, hancur, bolong tuh. Anak 3 tahun, sedunia diem, tahu, bukan sedunia nggak ada yang tahu. Allah lalai? Enggak. Nanti lebih sadar lagi kayak begini nih, keadaan kayak gini kan kita udah sadar nih. Lebih sadarnya lagi gimana? Di saat mata nggak ada yang bisa melek, nggak ada yang bisa menjem lagi, saking mengerikan nanti dibalas sama Allah. Al-Quran nggak mungkin Allah bohong. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun wa innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, kata Allah. Nanti di saat matanya mereka nggak ada yang bisa merem. Sekarang kita ngelihat kesadisan, kezaliman masih kita bisa, aduh jangan lihat deh, ya nggak? Nanti manusia nggak ada yang bisa ngelihat, nggak bisa merem lagi. Suruh nyaksiin Allah balas tuh buat orang-orang zalim, lebih sadis, lebih parah, lebih kejam. Al-Ghahar, Allah kejam. Allah Ghahar, emang Allah Rahim doang? Allah pemarah. Ya Allah, semua Allah lindungin mereka ya. Ini lagi ngaji sih, aneh hawanya udah pengen ke Hamas saja. Cuman kalau kata anak aneh, emang ada bandara bah di sono? Dari kemarin aneh tinggal ngomong, aneh abah mau ke Hamas ya, aneh mau jadi emang ada bandara bah di sono? Bisa aja dia jawabnya. Abah mau turun mana bah, mau bisa aja anak 10 tahun. Wa qul inda ghaslil. Dan katakanlah, ucapkanlah ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini
biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku Al-Quran biyamini, dengan tanganku, dengan tangan kananku, wa hasibni hisaban, dan perhitungkanlah perhitungan kepadaku, perhitungan yang mudah nantinya. Nerima nanti dikasih itu satu-satu kitabullah Al-Quranul Karim. Barang siapa yang nerimanya pakai tangan kiri, ya nanti dilihat yang pertama Al-Qurannya kosong, yang kedua jalurnya dia menuju nerakanya Allah. Tandanya begitu ntar dikasih atau kalau kita apa sekarang, kalau hadir acara dikasih sendal nomor kali ya nomor sekian, ntar tuh pakai kitab, pakai Al-Quran, tandanya kemana tuh ya, nggak pakai kalung panitia, nggak ada kalung panitia. Pakai kitab, dikasih kitab, nerimanya pakai tangan kanan, jalan menuju surganya Allah. Ambil pakai tangan kiri, masuk nerakanya Allah. Bisa dibuat-buat nggak tuh pakai tangan kanan aja? Nggak usah, nggak bisa dibuat-buat, udah nggak ada kemampuan kita nanti di sana udah. Wa inda ghasli shimal, dan ketika membasuh tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada engkau memberikan kepadaku Al-Quran dengan di tangan kiriku, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Makanya dikatakan sunnah di masa hidup, kalau dikasih Al-Quran atau ngasih orang Al-Quran, jangan terima pakai tangan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terimanya jangan dari belakang. Yang ngasih juga jangan dari belakang. Terkadang nih kita kejadian seperti ini kapan sih? Khatam Al-Quran, khatam tahlil, kan dibagiin tuh Al-Quran. Jangan gampangnya, jangan main terima aja, jangan terima asal ngatur megang handphone. Oh iya, jangan dibiasain. Hari ini gitu yang ngambil pakai tangan kiri, nanti dikasih sama Allah pakai tangan kiri lu ambil, dan jangan dari belakang, enggak, suruh maju dulu. Dan sunnahnya lagi berdiri kalau nerima Al-Quran, diri bangun, biar kata yang jus-jusan tuh Al-Quran tetap kalau bisa bangun, kalau bisa. Tapi kalau rematik letih lesu ya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai basuh kepala. Kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, semoga Allah lindungi mereka, Allah beri mereka kemenangan, oleh Allah ganti kesusahan mereka, kesulitan mereka, Allah ganti dengan kesejahteraan, Allah ganti bangunan-bangunan mereka dengan bangunan yang sejahtera, keadaan mereka keadaan yang sejahtera. Allah hancurkan para musuh-musuh Islam, musuh-musuh Gaza, musuh-musuh Islam di dunia umumnya, khususnya Israel dan Zionis Israel. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya di dunia, cepatkanlah ya di dunia, dan semoga kita semua dirubahkan keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik dalam keadaan sehat wal afiyah. Bisirril Fatihah.